Tolong ajarin dong, Mas BC Sensei. Halo Ci dan Puan, sudah tahu aturan PMK 42 kan? Yap, sekarang pengajuan dokumen PPFTZ yang asalnya 3 dokumen hanya menjadi 1 dokumen saja. Karena sekarang sudah zamannya elektronik, pengajuannya pun sekarang sudah bisa elektronik juga. Mari Sensei tunjukkan. Pertama, buka portal Jasa PPFTZ Online dan isikan username dan password yang kamu punya. Setelah masuk, kamu akan melihat beberapa menu seperti menu Home, menu Dashboard, menu PPFTZ, menu dokumen PPJK, menu surat kuasa, dan yang terakhir, menu izin impor BP kawasan. Di menu Home ini, kamu bisa melihat beberapa info sampai dengan peraturan-peraturan yang terupdate. Lalu di menu Dashboard untuk sekarang masih kosong. Selanjutnya di menu PPFTZ, kamu bisa browse dan mengajukan pemberitahuan dokumen PPFTZ. Lalu ada menu dokumen PPJK, yang dimana jika terdapat PPJK yang ditunjuk berdasarkan surat kuasa, dia bisa mengajukan pemberitahuan dokumen PPFTZ di menu ini. Selanjutnya, ada menu surat kuasa. Di sini, kamu bisa mengupload dan mengapprove dari surat kuasa itu sendiri. Di menu ini, kamu bisa menghapus, menolak, sampai dengan menyetujui PPJK yang kamu tunjuk. Kemudian yang terakhir, ada menu izin pemasukan barang BP kawasan. Menu ini digunakan untuk penggunaan master list. Untuk mencantumkannya, klik rekam. Kemudian, di sini ada data perusahaan yang akan terisikan secara otomatis. Kemudian di data izin pemasukan barang BP kawasan, kamu bisa memasukkan nomor surat, tanggal surat, kantor bea cukainya di mana. Kemudian, kamu bisa mengupload dokumennya. Kemudian yang terakhir, masukkan tanggal awal dan tanggal akhir yang sesuai dengan di master list. Setelah berhasil direkam, maka bentuknya akan menjadi draft. Untuk yang statusnya aktif, artinya master list tersebut sudah di-approve oleh pegawai bea cukai yang berada di kantor. Jadi, jika masih draft, kamu bisa menambahkan barang yang berada di master list tersebut dengan mengklik draft. Kemudian, kamu bisa menambahkan barang, mengubah, menghapus, dan mengirim untuk mendapatkan pengapproval dari petugas bea cukai yang ada di kantor. Untuk menambahkan barang, caranya adalah dengan klik rekam. Kemudian, isikan pos tarifnya, jumlah satuan, pelabuhan tujuan di mana, negara asal barangnya dari mana, uraian barang, sampai dengan keterangannya. Kemudian, kita contohkan untuk pengajuan impor oleh importir di menu PPFTZ. Di menu ini, kamu bisa mengajukan pemberitahuan dokumen PPFTZ dengan mengklik tambah. Lalu, kamu pilih pemberitahuan tersebut di kantor bea cukai mana, jenis pemberitahuannya pemasukan atau pengeluaran. Lalu, di opsi tambahan, jika pemasukan, pilih jenis masuknya dari mana ke mana. Lalu, klik tambah. Maka, kamu akan masuk ke menu pengisian. Menu pengisian ini terdiri dari 3 data utama. Yang pertama ada data header, yang kedua ada data lanjutan, dan terakhir ada data barang. Kemudian di data header ada data pengajuan. Di sini, kamu harus mengisi kantor pabean asal, kategori pemberitahuan, kategori pemasukan, tujuan pemasukan, serta asal barang. Lalu kita isi. Kemudian, masuk ke bagian identitas. Di sini, kamu harus mengisi identitas pengirim, mulai dari jenis identitas pengirim, sampai dengan negara pengirim. Kemudian, di identitas penerima akan terisi secara otomatis sesuai dengan data si pengaju. Kemudian, di data pembeli dan penjual, apabila berbeda dengan pengirim dan penerima, maka kamu bisa mengisikan secara manual seperti contoh di atas. Apabila pembeli sama dengan penerima, maka kamu bisa mengklik tombol copy ini. Maka, data akan muncul secara otomatis. Kemudian, apabila penjual sama dengan pengirim, kamu bisa mengklik tombol copy seperti ini. Untuk data PPJK,
akan terisi secara otomatis apabila yang mengajukan dokumen tersebut adalah PPJK. Kemudian, masuk ke bagian data pemasukan atau pengeluaran 1. Kemudian, di bagian data pemasukan atau pengeluaran 1, ada data transaksi perdagangan. Di sini, kamu harus mengisi mulai dari transaksi, valutanya, kurs, sampai dengan asuransi. Selanjutnya, kamu harus mengisi data dokumen baca satu-satu. Kamu dapat mengisi secara manual, ataupun menarik data secara otomatis dengan klik tombol ini. Lalu, kamu bisa memasukkan nomor dokumen dan tanggal dokumen sesuai dengan Bill of Lading atau Airwell Bill. Setelah dimasukkan, maka data akan muncul secara otomatis. Untuk contoh di sini, kita contohkan secara manual, mulai dari pengisian nomor BT11 sampai dengan data pengangkutan. Setelah selesai, kita masuk ke data pemasukan atau pengeluaran kedua. Di sini, ada beberapa data yang harus kamu isi seperti data pelabuhan muat dan bongkar, data perkiraan tanggal, data berat dan volume, data peti kemas dan pengemas, dan yang terakhir, data tempat penimbunan. Di sini, kamu bisa mencari nama pelabuhan yang dimana barang kamu dimuatkan, ditujukan, atau dengan ditransitkan. Untuk perhatian, yang kamu harus isi di jumlah jenis kemasan adalah jumlah jenis kemasannya, bukan jumlah kemasannya. Lalu klik Save, data berhasil disimpan. Jadi di menu kita ini, ada fitur untuk validasi data. Jika kita klik, maka akan muncul pemberitahuan data-data apa saja yang belum kamu isi. Seperti contoh ini, kita belum mengisi invoice dan packing list. Lalu, kita lanjutkan ke data lanjutan. Di data lanjutan ini, ada beberapa data yang harus kamu isi seperti data dokumen, data peti kemas, dan data kemasan. Untuk data dokumen, kamu harus mengupload dokumen pelengkap pabean seperti invoice, packing list, dan sebagainya. Caranya, dengan klik tombol Add, kemudian kamu bisa mengisi jenis dokumen pelengkapnya apa, nomor dokumennya, tanggal dokumennya, dan kamu bisa mengupload dokumen tersebut. Lalu, isikan dokumen pelengkap lainnya seperti packing list, invoice, serta master list, seperti dengan contoh yang tadi. Lalu kita lihat lagi apa yang belum diisi. Untuk barang yang terkena lartas, kamu bisa mencarinya di kolom jenis dokumen pelengkap, serta masukkan nomor dokumen dan tanggal dokumen tersebut, dan tidak lupa mengupload dokumen tersebut. Lalu kita lanjut ke bagian data peti kemas. Data peti kemas ini digunakan untuk menginput data dari kontainer itu sendiri. Caranya dengan klik tombol Add, kemudian masukkan nomor kontainer, tipe kontainer, sampai dengan ukuran kontainer. Lalu klik Save, kemudian bagian data kemasan. Kemudian, masukkan jumlah kemasan sesuai dengan yang diberitahukan dengan cara klik Add, lalu masukkan jumlah kemasan, jenis kemasan, sampai dengan merek kemasan. Lalu klik Save. Kemudian, kita inputkan untuk data barang. Untuk penginputan, ada dua cara. Yang pertama, kita bisa menggunakan Excel, lalu yang kedua, kita bisa melakukan cara manual. Untuk yang pertama, menggunakan Excel, klik Import from CSV. Lalu, di sini kamu bisa mendownload format Excel-nya seperti apa dengan mengklik tombol Download from CSV. Setelah download, kamu bisa membuka file Excel tersebut. Setelah dibuka, kamu harus mengisi sesuai dengan format yang tertera. Jika format Excel kamu tidak sesuai, rubahlah format date and time. Kamu dengan klik kanan waktu di komputermu. Lalu, klik Date, time, and regional formatting. Klik Additional date, time, and regional setting. Klik. Change date, time, or number format. Lalu, klik Additional settings. rubah List separator. yang awalnya tanda koma menjadi tanda titik koma. Setelah itu, klik OK. Maka, format Excel akan menjadi sesuai.
Setelah selesai, kamu bisa mengupload file tersebut dengan klik browse, lalu pilih file tersebut. Maka setelah dibuka, data akan terisi secara otomatis. Lalu, pengisian data secara manual bisa dengan cara klik add. Setelah itu, kamu akan diarahkan untuk mengisi data master list dan juga data barang. Isikan realisasi dengan sesuai. Lalu setelah itu, kamu bisa isi data barang, mulai dari pos tarif, uraian barang, merek, tipe, sampai dengan apakah barang tersebut terkenal lartas atau tidak. Lalu, isikan jenis transaksi, tarif biaya masuk, PPN, sampai dengan PPH, sesuai dengan yang diberlakukan. Lalu, klik Save. Apabila kamu merasa sudah terisi semua, klik fitur validasi data. Jika masih ada pemberitahuan yang belum sesuai, isikan dengan sesuai sampai tombol validasi data ini berubah menjadi tombol kirim. Apabila telah sesuai, maka tombol akan otomatis berubah menjadi tombol kirim. Lalu, klik tombol kirim ini, maka akan muncul kolom kota di mana pemberitahuan ini diberitahukan, kemudian tanggal, sampai dengan nama pengusaha atau pemberitahu. Lalu, klik kirim. Untuk pemberitahuan jenis yang lain, kamu bisa sesuaikan dengan contoh seperti ini. Apabila kamu ada pertanyaan, kamu bisa menghubungi kami lewat kontak di bawah ini. Terima kasih telah menonton tutorial cara pengisian aplikasi C# PPFTZ.